Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, ini adalah pembelajaran 1 dari tema 1, subtema 1. Jadi simak baik-baik. Nanti teacher akan memberikan penjelasan dari pembelajaran 1. Kalian tinggal menyimak dan laksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan perintah. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran 1. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Kita mulai pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Coba kalian buka buku kalian pada halaman 1. Pada halaman 1, di situ ada beberapa paragraf dan gambar. Gambar apa ya itu? Gambar kancil apa kelinci itu ya? Oke, mari kita baca paragraf pertama. Oke, paragraf pertama ya, yang ini. Oke, kita baca paragraf pertamanya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah ia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Nah, paragraf selanjutnya. Kalian amati, teacher perbesar. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Oh, ternyata ini adalah gambar kelinci. Oke, paragraf selanjutnya. Kita baca paragraf selanjutnya. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling bekerja-kerjaan. Kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudi. Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari, jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Nah, dari sini mereka bercakap-cakap ya. Dari sini dimulai, mereka sudah mulai percakapan. Coba kalian buka halaman selanjutnya. Halaman 2. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Itu kesimpulan Edo.
Nah, dari percakapan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kelinci bisa bergerak karena mempunyai organ yang kuat. Dan kita pun juga tidak bisa bergerak kalau kita tidak mempunyai organ yang mendukung kita untuk bergerak. Selanjutnya kalian buka halaman 3. Nah, di halaman 3 ini ada kegiatan Ayo Membaca. Di situ ada beberapa paragraf, 1, 2, 4, 5. Ada 5 paragraf. Teks tersebut judulnya Organ Gerak Manusia dan Hewan. Di sini teacher akan membaca, tugas kalian hanya menyimak dan pahami. Oke, kita mulai. Organ gerak manusia dan hewan. Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, perhatikan gambar ini. Ini ada gambar kelinci meloncat. Kelinci meloncat ini loncatannya sangat tinggi karena didukung oleh alat gerak kaki yang kuat. Oke, paragraf selanjutnya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang-tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Selanjutnya, paragraf terakhir. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu dia teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Coba pahami kembali teks tersebut. Coba buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 4. Di situ ada kegiatan Ayo Berlatih. Kita baca penjelasannya. Ayo berlatih. Penjelasan paragraf pertama. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang.
Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Coba kamu perhatikan bawahnya. Di situ ada contoh paragraf 1. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah ide pokok paragraf 1. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, ini kalimat pengembang. Bawahnya, berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Di situ ada tabel, ada 4 baris. Paragraf 2, 3, 4, dan 5. Itu tugas kalian untuk mengisi. Tapi sebelum itu akan teacher beri contoh lagi. Paragraf 2, bagaimana cara mencari ide pokok dan kalimat pengembang paragraf 2. Ulangi lagi ya. Tadi ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar. Ini gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama. Letaknya di mana? Letaknya di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Dan poin-poinnya tadi di kalimat utama. Oke, sekarang coba kita cari paragraf 2. Kita baca, kita kembali ke halaman 3, paragraf 2, yaitu yang ini. Yang ini, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kita lihat gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, dari sini sudah terlihat mana kalimat utamanya dan mana kalimat pengembangnya. Kalimat utamanya adalah yang pada baris pertama ini sampai kedua ini kalimat utama. Kenapa? Ini menjelaskan secara umum, dan kalimat kedua ini menjelaskan secara khusus, tentang manfaat organ gerak. Jadi ini adalah kalimat pengembangnya. Kita tulis di bawahnya, di kolom selanjutnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak
pengembangnya tadi apa ya? Coba kita lihat ke halaman 3 lagi. Kalimat pengembangnya adalah yang ini. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kita tulis di bagian kalimat pengembang. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memakan, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya paragraf 3. Kita baca lagi paragraf 3. Paragraf 3 yang ini ya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia dan hewan mempunyai organ gerak yang sama. Tentunya tidak sama dalam hal bentuk, tapi fungsinya sama. Pada kalimat awal ini menjelaskan tentang kesamaannya. Ini pernyataan umum. Ini bisa digunakan sebagai ide pokok. Ketemu sekarang. Lalu kalimat pengembangnya yang mana? Kalimat pengembangnya adalah selain kalimat utama ini. Jadi bisa berupa yang ini, kita pilih salah satu saja. Ini kalimat pengembang. Oke, kita tulis di bagian halaman selanjutnya. Lalu kalimat pengembangnya yang mana? Kita lihat lagi pada halaman 3. Alat-alat gerak yang digunakan dan seterusnya ini adalah kalimat pengembang. Kalian boleh memilih salah satu. Oke, kita tulis di kolom kalimat pengembang. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam.
Selanjutnya paragraf keempat dan kelima. Paragraf 4 dan 5 ini tugas kalian untuk mencari ide pokok dan kalimat pengembangnya. Kalian baca lagi teks tersebut, kemudian tentukan yang mana yang mana ide pokok dan yang mana kalimat pengembang. Ini sekedar tips dari teacher bahwa ide pokok kebanyakan itu terletak di awal paragraf. Nah, ide pokok biasanya itu seringkali munculnya di awal paragraf. Tapi itu tidak jaminan kalian bisa menyamakan penjelasannya. Apakah penjelasannya itu umum atau khusus? Kalau umum, biasanya itu adalah ide pokok. Tapi kalau khusus menjelaskan lebih rinci, itu adalah kalimat pengembang. Kalian kerjakan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf 4 dan 5. Silahkan. Selanjutnya kalian buka halaman 5. Di halaman 5 ini ada kegiatan ayo menulis. Nah, coba kita baca penjelasannya. Ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, ternyata di sini tugas kalian adalah mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ini perintahnya. Nah, ternyata di bawahnya sudah disajikan beberapa ide pokok. Ada 1, 2, 3 ya, ketiga ide pokok. Nah, bagaimana cara mengembangkan ide pokok? Cara mengembangkan ide pokok adalah menjelaskan inti dari kalimat tersebut, menjelaskan inti dari ide pokok itu. Di sini teacher akan memberi contoh, kalian perhatikan. Selanjutnya kalian tinggal melanjutkan. Oke. Nah, sekarang paragraf yang pertama dari ide pokok yang pertama. Kita tulis lagi ide pokoknya. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Yang pertama adalah organ gerak pasif, yaitu tulang, dan yang kedua adalah organ gerak aktif, yaitu otot. Nah, ada 3 kalimat. Ini sudah bisa disebut dengan paragraf. Jangan lupa paragraf itu baris pertama agak ke dalam. Nah, ini paragraf. Sekarang ide pokok yang kedua. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, teacher tulis di sini lagi. Organ gerak banyak sekali fungsinya.
titik. Organ gerak. Nah, sebelum dilanjutkan, teacher ingin menjelaskan bahwa kalimat pengembang ini menjelaskan ide pokok secara lebih rinci. Jadi kalau di sini organ gerak banyak sekali fungsinya, berarti kalimat pengembangnya nanti menjelaskan fungsi-fungsi dari organ gerak. Nah, di sini teacher memberi contoh. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Titik. Nah, ini bisa kalian tulis juga di buku kalian masing-masing, atau kalian ingin membuat kalimat sendiri boleh. Nah, untuk ide pokok yang terakhir ini teacher beri tugas buat kalian untuk mengerjakan sendiri. Nah, terserah, boleh menggunakan kalimat apapun, tapi pada ide pokok yang ketiga ini intinya membahas tentang tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, kalian nanti menjelaskan, tulis dulu ide pokoknya, lalu kalimat pengembangnya ditulis setelahnya. Oke, paham? Oke, sekarang giliran kalian mengerjakan. Selanjutnya kalian buka halaman 6. Di situ ada kegiatan ayo berdiskusi. Kita baca. Dalam kegiatan ayo berdiskusi ini, kamu diajak untuk berdiskusi. Nah, karena di rumah hanya ada kamu, kalau di rumah ada temannya ayah, bunda, boleh ngajak diskusi ayah dan bunda. Kalau ada kakak, boleh ngajak diskusi kakak. Dan kalau ada adik, coba adik diajak diskusi kalau bisa. Nah, teacher baca dulu. Kamu sudah berhasil menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Bacaan gerak organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Oh, ternyata di bawahnya ada tabel lagi. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom dan baris. Ada nomor, bahan diskusi, dan hasil diskusi. Nomor 1, pengertian ide pokok bacaan. Nomor 2, fungsi ide pokok bacaan. Nomor 3, cara menentukan ide pokok bacaan. Nah, sekarang teacher akan bantu membuat jawaban dari pertanyaan ini. Nanti kalian boleh menulisnya, dan nanti kalian juga boleh mendiskusikannya kalau kalian punya kalimat sendiri. Nah, yang pertama adalah pengertian ide pokok bacaan.
Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa setiap paragraf pasti mempunyai satu ide pokok bacaan dan beberapa kalimat pengembang. Nah, di sini teacher akan menuliskan pengertian ide pokok bacaan. Ide pokok bacaan, ide pokok bacaan adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan paragraf. Titik. Kalau kalian punya kalimat sendiri, boleh menggunakan kalimat sendiri. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Oke, kita tulis di sini. Fungsi ide pokok bacaan adalah sebagai dasar pengembangan paragraf. Titik. Nomor 3, cara menentukan ide pokok paragraf. Nah, teacher tuliskan. Caranya adalah titik 2 A. Membaca kalimat dalam paragraf satu per satu. B. Menentukan inti paragraf. Inti paragraf di sini yang dimaksud adalah paragraf itu membicarakan tentang masalah apa. Nah, sini dituliskan sama teacher, masalah apa. C. Menentukan ide pokok. Biasanya ide pokok itu di mana tadi? Awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Nah, kalian nanti tinggal memilih paragrafnya itu ide pokoknya di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Tapi sebelum itu baca dulu satu persatu kalimatnya, tentukan masalah apa yang dibahas, lalu pahami setiap kalimat dalam paragraf tersebut mana kalimat yang lebih umum, kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain. Itu pasti ide pokok paragraf. Di bawahnya ada kotak lagi, di situ kalian tugasnya adalah membuat kesimpulan. Ternyata ini perintahnya, tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Nah,
Kesimpulannya, ini teacher buat tugas di rumah. Coba kamu membuat satu kalimat saja atau beberapa kalimat menyimpulkan. Kesimpulannya tentang apa? Tentang apa yang kamu pelajari barusan. Tentang apa saja yang dipelajari di halaman sebelumnya itu. Tulis di sini. Oke, paham? Oke, silahkan dikerjakan. Selanjutnya kalian buka halaman 7. Di halaman 7 ada kegiatan ayo renungkan. Nah, di situ teacher bacakan, coba. Di sini ada bagian ayo renungkan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah suatu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya atau penilaiannya pada kolom berikut. Nah, kamu di sini diminta untuk mencari satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Hasilnya nanti kasih tunjuk ke orang tua dan guru. Ditulis di kolom bawah ini. Di bagian bawahnya ada bagian kerjasama dengan orang tua. Bagian ini. Bersama orang tuamu amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Ceritakan kepada teman-temanmu atau guru di sekolah. Jadi hewan itu bergeraknya bagaimana? Apakah melompat, terbang, berjalan, dan sebagainya. Silahkan kalian lakukan. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Teacher harap kalian bisa memahami penjelasan dari teacher. Jangan lupa bertanya pada teacher jika ada kesulitan. Kalian juga boleh bertanya pada orang tua jika mengalami kesulitan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.